Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiqa ilaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladhi da'ana ila dinil malikil alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman dhaimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang dihiasi dengan indahnya bintang-bintang, dihiasi dengan indahnya bulan dan matahari. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan indahnya gunung-gunung menjulang tinggi, hamparan lautan yang luas, indahnya sungai-sungai mengalir. Namun tiada apa-apa di antara langit dan bumi melainkan tanda-tanda keagungan Allah, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertaburkan salam semoga tercurah kehariban baginda alam makhluk revolusi alam dunia, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan tidak lupa juga kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa memandang wajah indah Rasul, sebagaimana Rasul mengatakan, wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah, celakalah, merugilah bagi orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, walaupun mata ini selalu penuh dengan pandangan dosa, tapi tidak menutup kemungkinan ketika rahmat Allah turun kepada kita, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan yang paling terbesar, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul udma, yaitu makhluk, yaitu diaku sebagai umat Nabi. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan seiring dengan kudrah dan iradah Allah. Pada Sayyidul Ayyam yang berkah ini, kaki ini dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohir dan batin kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah solat Jum'ah, melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
ibadah yang akan kita lakukan dan ibadah yang telah kita lakukan bukan hanya digolongkan ibadah yang sah, tetapi harapan kita mudah-mudahan digolongkan ibadah yang makbul, yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Sebelum Al-Fakir melanjutkan khutbah yang akan Al-Fakir sampaikan, terlebih dahulu Al-Fakir ingin berwasiat khusus untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan iman yang sempurna dan takwa yang sebenar-benarnya indallah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun tubuh ini dicincang bagaikan daging, leher harus tergelincir ke tanah, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan ini selalu menetap di dalam kalbu kita ila akhiril hayat, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang wafat dalam membawa keimanan dan ketakwaan yang sempurna ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengibroskan manusia dan jin ke alam dunia ini tiada lain adalah untuk patuh tunduk mengabdi kepada Gusti Allah. Siang dan malamnya kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, baik jin dan manusia, sebagaimana Rasul diutus kepada jin dan manusia. Syekh Nawawi mengatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan sesungguhnya Rasul diutus kepada jin dan manusia adalah irsal tashrif wa taqlib. Artinya Rasul diutus kepada jin dan manusia untuk dimuliakan dan diikuti seluruh syariatnya. Maka jin dan manusia diutus oleh Allah ke alam dunia ini tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ketika berbicara ibadah, tidak segampang membalikan kedua telapak tangan. Ibadah ini perlu ilmu yang mumpuni, karena ibadah ini adalah pekerjaan yang agung, yaitu pengabdian kepada Allah yang maha agung. Tidak sembarangan dilakukan, terkecuali harus memenuhi syarat yang luar biasa, diantaranya ilmu yang akan menopang kesahan dan kemakmulan di dalam ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana Imam Zubad mengatakan, Ibnu Ruslan mengatakan bahwa pakuluman, siapa saja orang yang ibadah bigoiri ilmi ya'mal, ketika mereka ibadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah ketika ibadah tanpa ilmu. Ada 3 ilmu yang harus dikuasai ketika kita mau ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini apa? Ilmu tauhid adalah ilmu yang menjadikan sebab jalan manusia kenal dengan Tuhannya dengan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ma'rifatlah kalian, sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah terkecuali Allah. Inilah dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk belajar ilmu tauhid, di mana ketika kita ibadah kepada Allah tapi kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, ibarat kita membidik senapan tidak kena sasaran. Maka wajib seseorang muslim
ketika ingin ibadah kepada Allah, yang pertama kuasai dulu ilmu tauhid, yaitu ilmu yang memfasilitasi manusia untuk mengenal Tuhan dan Rasulnya. Maka yang selama ini kita menyebut dan mengaku Allah, bahwa Allah ini Tuhan saya, tetapi sejauh mana Anda sudah mengenal Allah dan Rasul? Maka ketika Nabi diturunkan ke alam dunia, yang pertama Nabi kenalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi perkenalkan pertama kepada para sahabat adalah ilmu tauhid. Ketika sudah mereka mengenal tauhid, mengenal Allah dan Rasul, maka diikatlah oleh ilmu syariat, ibadah syariat, sholat, haji, dan yang sebagainya, agar mereka tidak jauh dengan Allah setelah mereka mengenal Allah. Maka ibadah syariat selalu diniatkan adalah taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid ini adalah ilmu yang mengantarkan manusia menuju Allah. Ketika mereka sudah mengenal Allah, maka akan tumbuh keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul. Maka ketika berbicara kita mengucapkan saya yakin kepada Allah, tidak segampang itu keyakinan akan tumbuh, memerlukan kronologis historis, memerlukan upaya yang luar biasa, yaitu mereka harus belajar dulu ilmu tauhid. Keyakinan tidak akan tumbuh kalau kita tidak belajar tauhid. Keyakinan tidak akan melekat di dalam kalbu kita kalau kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita mau yakin kepada Allah sedangkan kita kosong dari ilmu tauhid di dalam diri kita? Yang kedua yang perlu kita kuasai ketika seseorang ingin ibadah kepada Allah adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu syariat yang berdasarkan pahkum bidzawahir, menghukumi secara nyata, di mana ilmu fikih adalah ilmu zahir. Ketika seseorang ingin ibadah kepada Allah, secara realnya kita harus berwudu. Berbicara kita wudu harus paham tentang air yang akan dipakai untuk wudu tersebut. Setelah wudunya selesai, airnya beres, airnya memenuhi syarat, maka kita berwudu. Setelah wudunya sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, menginjak sholat, bagaimana sholat kita sah secara syariat, bagaimana sholat kita sah secara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu pula, fikih mengajarkan ibadah mal, bagaimana zakat yang benar, bagaimana sedekah yang benar, dan yang lain-lainnya. Tidak hanya itu, fikih mengajarkan muamalah, bagaimana akad jual beli yang benar, bagaimana akad sewa yang benar, dan fikih pun mengajarkan bab munakahah, bagaimana tentang tata cara rumah tangga, tolak rujuk diatur oleh fikih. Maka karena manusia tidak lepas dari hal itu ketika hidup di alam dunia, maka ketika fikih sudah beres, maka insya Allah hubungan kita pun akan beres, akan sukses antara kita dengan Allah secara syariat, antara kita dengan manusia secara syariat. Yang ketiga, ketika manusia ingin ibadah kepada Allah, maka kuasai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ilmu tasawuf adalah ilmu yang berkaitan tasfiyatul qulub anil qudurat, yaitu ilmu bagaimana akhlak adab batin yang benar, yang selama ini hati ini penuh najis. Yang najis itu bukan hanya najis zahir, najis hanya bukan najis mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah saja, tetapi ketahuilah menurut Imam Al-Ghazali ada najis batin yang harus kita bersihkan ketika kita menghadap Allah, yaitu bagaimana kita ibadah tidak ujub, bagaimana kebencian hilang terhadap sesama di dalam hati kita, bagaimana ibadah kita mau diterima oleh Allah. Ketika kita sholat bertahun-tahun kita benci terhadap saudara kita,
Bertahun-tahun ini najis nempel, benci terhadap mertua dan orang tua kita. Bertahun-tahun ini najis kebencian menempel di dalam kalbu kita, benci kepada tetangga kita. Kita memusuhi mereka, dengki, iri. Ini adalah najis batin yang harus dibersihkan. Karena ketika kita secara filosofnya, ketika kita masuk mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, sementara kita masih kotor, kita dalam keadaan bau kotor, penuh dengan lumpur, apakah tetangga yang punya rumah tersebut mempersilahkan kita untuk masuk? Maka tetangga kita tidak akan mempersilahkan kita untuk masuk ke rumahnya, melainkan tolong terlebih dahulu engkau cuci pakaianmu, engkau cuci mandi dulu badanmu, wangikan dulu, baru engkau silahkan masuk. Begitu juga ketika kita ingin ibadah. Terlalu banyak kotoran-kotoran hati, najis-najis batin. Ibadah penuh dengan riya. Ibadah ingin dipuji manusia, ibadah ingin diagungkan oleh orang. Ibadah penuh dengan kebencian, ibadah penuh dengan keujuban. Maka ini adalah najis-najis batin yang harus kita hilangkan. Yang peranan ini adalah ilmu tasawuflah yang berperan. Maka ma'asyiral hadirin, ketika seseorang ingin ibadah kepada Allah, kuasai ilmu tauhid, kenal dulu dengan Gusti Allah dan Rasul. Yang kedua, kuasai ilmu fikih. Dan yang ketiga, belajarlah ilmu tasawuf agar hati bersih dari najis dan kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang ahli ilmu, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu dalam bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.